warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwat rahimanillah wa iyyakum, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap yang bisa menyaksikan kajian kita ini. Mari kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita sebagai salah satu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang muslim yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Dan sebagai bentuk syukur kita atas nikmat itu, maka kita menjadi muslim yang menuntut ilmu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya, berupa ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Dan ibadah yang paling utama dan paling agung adalah menuntut ilmu, dan yang dituntut adalah seutama-utama risalah, yaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita menyampaikan rasa cinta kita kepada Nabi kita dengan selalu mengingat beliau dan mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena setiap untaian nafas kita jika tidak diisi dengan syukur dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan suatu kekurangan. Para jemaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, intisari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas dua sepatu atau kaos kaki, sepatu atau kaos kaki. Sekarang kita akan membahas tentang al-ghuslu, mandi. Para jemaah sekalian, ketahuilah, kemarin kita telah membahas tentang bersuci pada sebagian anggota tubuh. Ada 4 anggota tubuh yang harus kita sucikan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang disucikan cuma 4 rukunnya ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Belum semuanya. Nah, sebagai gantinya kita sudah membahas adanya tayammum. Tayammum bersuci dengan tanah. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Surat Al-Maidah ayat 6. Jika kalian tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air, entah karena sakit atau memang kita tidak menemukan air, maka kita boleh bertayamum. Yang diusap apanya? Cuman 2, wajah dan
punggung telapak tangan. Berarti cuma 2. Jadi bersuci itu ada sebagian anggota badan, yaitu wudu, ada wajah dan tangan. Nah, sekarang kita akan membahas bersuci seluruh tubuh. Bersuci seluruh tubuh, itu mandi. Al-ghuslu. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan, bersuci itu sebabnya 2 secara umum. Bersuci dari hadas kecil, yang kedua bersuci dari hadas besar. At-taharah. At-taharah di tengah aja deh. Di ibu nggak ada TV ya? Beliin dong Pak Ketua, biar bisa ngeliat tulisannya. Kalau begini nggak bisa, dia celingak-celinguk. Bersuci. Bersuci atau haram al-hadatsil asghar, dari hadas kecil. Ini dari al-hadatsil akbar. Dari hadas kecil. Hadas kecil tuh ya selain jima ya dan haid. Hadas kecil ada asli, wudu, al-wudu. Hadas kecil aslinya dengan wudu. Ini pengganti, badal, pengganti at-tayammum. Hadas besar asli al-ghuslu, cabang atau badal at-tayammum. Sekali lagi, toharoh bersuci ada 2, bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas kecil ada yang asli, ada yang badal. Yang asli adalah wudu, yang badal adalah tayammum. Kemudian hadas besar yang asli adalah al-ghuslu, mandi. Badalnya adalah tayammum. Wudu itu rukunnya
Yang dibasuh wajah, tangan, usap kepala, basuh kaki. Tayamum wajah, punggung, telapak tangan. Kalau mandi seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tayamum wajah, punggung, telapak tangan. Nah, ya, ini bersuci. Kalau mandi dengan air. Kalau tayamum dengan tanah atau debu atau pasir. Ya, wudu dengan air. Tayamum dengan tanah. Ini pembagian yang sudah kita bahas, bahwa bersuci itu ada yang asli, ada yang pengganti. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Masih muat Pak di dalam Pak? Maju dikit Pak. Ayo. Di luar banyak nyamuk. Ayo Pak, masuk Pak. Jangan ada jarak di antara kita Pak, maju. Ngaji harus dekat sama guru Pak. Kalau jauh nanti nggak nyampe ilmunya. Sinyalnya kurang. Ya kan? Sinyalnya kurang. Ngaji terbaik Pak, itu ngaji dekat gurunya. Sini nih. Masih bisa nih Pak Haji di sini nih. Sini. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, berlapanglah. Niscaya Allah akan melapangkan kalian. Pak, Bapak pengen dilapangkan kan di kuburnya? Ibu-ibu pengen dilapangkan kan di kuburnya? Kasih kelonggaran Bu sama temennya. Masih bisa maju, masih bisa geser dikit-dikit. Mandi ada 5 hukum. Masa iya sih? Iya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah, ada mandi makruh, ada mandi haram. Bener nggak? Sekarang kita bahas mandi. Mandi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Contoh mandi wajib apa? Apa? Habis berhubungan dengan siapa?
Jima, betul. Kedua, saya yang nanya nih sekarang, bukan bapak yang nanya saya. Haid nifas. Terus meninggal ya, dimandiin ya. Apa lagi? Masuk Islam. Ya. Sunnah. Mandi yang sunnah. Masuk Mekah. Ihram haji. Ulangi jima ronde kedua. Mubah. Mandi mubah apa, Mas? Mandi karena ingin mendinginkan saat cuaca panas. Mubah untuk mandi. Gerah mandi. Pas puasa ya, cuacanya panas, mandi. Atau mandi ya pengen renang aja, olahraga. Mandi apa namanya, di laut gitu kan, makruh. Mandi dengan air curian. Mandi terlalu apa namanya, buang-buang air. Mandinya itu boros. Iya, biur gitu, airnya tumpah kemana-mana tapi dianya nggak bersih. Haram. Mandi 7 sumur. Pesugihan. Mandi tengah malam. Untuk kalau habis jima tengah malam, Pak. Ya mandi untuk tujuan syirik. Pesugihan, perdukunan. Mandi apa, tolak bala apa? Mandi susu. Mandi susu boleh nggak? Susu kan buat diminum, buat mandi dia. Berarti makruh tuh, buang-buang susu. Kasihan orang miskin, Pak, susu buat mandi. Orang miskin minum susu aja jarang. Ya, begitulah ya, Pak ya. Mandi untuk melakukan yang wajib. Jadi al-wasailu laha hukmul maqasid, ya. Silakan Bapak tulis kaidahnya. Wasilah itu hukumnya dengan tujuan. Al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana dihukumi tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya wajib, sarananya wajib. Tujuannya sunnah, sarananya sunnah. Tujuannya mubah, sarananya mubah. Tujuannya makruh, sarananya makruh. Tujuannya haram, sarananya haram. Paham ya?
Ya, jadi itulah mandi. Jadi mandi itu harus benar niatnya, Pak. Ini mandi saya niatnya apa? Kalau Bapak pengen dapat pahala, mandinya harus ada niat dalam hati. Jangan asal sekedar mandi. Mandi hari Jumat wajib tuh, belum ditulis ya. Ntar deh. Itu kan baru sebagian contoh, Pak. Nah, ketahuilah para ikhwah dan para akhwat, mandi itu ada penyebab wajibnya. Ya, sekarang penyebab mandi wajib. 1, khurujul mani fil yaqadhah atau fil naum. Keluarnya mani baik ketika sadar terjaga, baik ketika terjaga atau tidur. Berdasarkan hadis innamal ma'u minal ma'i. Ayo Pak bareng-bareng. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air dari air. Apa maksudnya Pak? Sesungguhnya mandi karena keluar air. Air apa? Air mani. Ibu-ibu yang cepat paham ya. Sesungguhnya air dari air. Maksudnya sesungguhnya air buat mandi karena kita telah keluar air, gitu maksudnya. Dalilnya itu, Pak. Jadi kalau kita keluar mani harus mandi ya. Ini contoh ketika mimpi basah atau berhubungan intim dengan istri. Ya, itu dalil pertama. Mau nulis lagi papannya udah habis, udah deh nggak usah nulis. Dari Ummu Salamah lagi ditulis Pak Haji. Kaidahnya udah ditulis belum Pak? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ditulis belum? Belum, udah dihapus. Tadi foto dulu. Udah di-share, Pak? Masya Allah, cepet ya. Ilmu sekarang ilmu share. Share, repost, copy paste. Yang pertama keluar mani. Yang kedua jima walaupun tidak keluar mani. Ada jima nggak keluar mani? Ada nggak? Ada. Pas lagi jima gempa bumi gimana? Pergi dia kan? Belum keluar mani kan? 3, Islamul kafir, di sini wajib. 4, selesai haid. Tadi ya udah ditulis. Yang kelima hari Jumat. Jadi ada 5. Dalilnya ada semua loh Pak. Mujibatul ghusli. Mujibat penyebab wajib. Mujibatul ghusli adalah kurang lebih 5. 1, khurujul mani. 2, al-jima'. Walaupun enggak keluar. Walaupun enggak keluar. Ketiga apa Pak? Islamul kafir. Yang keempat, ya,
inqidha'ul haid wa nifas. Inqidha'ul haid, selesainya masa haid. Wan nifas, setelah melahirkan. Terakhir apa? Ghuslul Jum'ah. Ini mandi untuk yang masih hidup Pak ya. Kalau yang ditambahin mati ya itu mandi jenazah. Khurujul mani dalilnya apa? Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air sesungguhnya mandi, sesungguhnya mandi karena keluar mani. Biar mirip-mirip dikit ya. Sesungguhnya mandi karena keluar mani gitu. Yang dalil kedua, yang jima', idza jalasa baina syu'abihal arba', idza jalasa baina syu'abihal arba', dalilnya enggak keluar nih, dalil enggak keluar, tapi tetap harus mandi kalau sudah masuk ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba', thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Jika seorang lelaki atau suami sudah berada di antara tubuh istri lalu menyetubuhinya sudah masuk ya, sudah gol, walaupun nggak keluar, maka wajib mandi. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak begitu? Sering, kasihan banget. Idza jalasa baina syaiban labat tsumma jahadaha faqad wajibal ghuslu wa in lam yunzil. Wa in lam yunzil, walaupun enggak keluar. Wa in lam yunzil. Walaupun tidak keluar. Mungkin karena tahu-tahu mikirin apa gitu. Tahu-tahu nggak fokus, nggak keluar jadinya. Yang ketiga, Islam, masuk Islam. Dalilnya adalah Qais bin Asim dan satu lagi Sumamah bin Usal. Yang keempat, idza aqbal al-haidhah fada'i shalah wa idza adbara waqfatasili wa shalli. Ya. Wa idza adbara, dan jika sudah selesai. Wa idza adbara faghtasili. Jika kamu sudah selesai haid, jika wanita sudah selesai haid, maka mandilah dan sholatlah.
Adapun mandi Jumat, hadisnya adalah ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap lelaki yang baligh. Ya, itu mandi yang wajib. Empat untuk laki-laki dan perempuan, satu khusus perempuan. Dua khusus perempuan. Jadi di mana-mana ibu itu dispesialiskan. Ya enggak? Apa-apa bagian wanita itu lebih banyak. Jadi bersyukurlah jadi wanita ibu-ibu. Laki-laki enggak haid, laki-laki enggak nifas. Sunat. Wanita juga sunat, Pak. Tapi sunnah ya hukumnya. Untuk menstabilkan syahwat. Yang pertama, khurujul mani. Keluar air mani. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi karena keluar air mani. Misalkan mimpi basah ya. Wa an Ummi Salamata anna Ummu Salamah adalah istri Nabi. Ummu Sulaim bukan istri Nabi. Berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi syai'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Qala na'am idza ra'atil ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya benar kalau melihat air." Adek melihat HP, tutup dulu ya, lagi ngaji. Tutup dulu HP-nya. Kan lagi ngaji, Pak Ustadznya lagi ceramah. Masa dicuekin? Gak dapat pahala loh. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat air. Berarti ibu-ibu juga keluar air mani. Ini syaratnya. Kalau mimpi basah, ibu-ibu lihat air apa enggak? Kalau ngeliat air iya mandi. Kalau enggak ngeliat, enggak mandi. Itu standar mandinya. Ibu-ibu cek basah enggak di sekitar bajunya. Tapi aku mimpi. Tapi kok enggak basah ya? Ya udah enggak usah mandi, Bu. Yang jadi patokan itu basah apa enggak? Tapi kan biasanya ada bekas-bekasnya ya, masih ada sedikit-sedikit itu. Nah itu berarti ada. Wa tushtaratu syahwatu fil yaqadhah duna naum. Dan disyaratkan ketika dia terjaga itu harus ada pancaran. Misalkan ya ada orang yang keluar mani tapi nggak terpancar, misalkan karena sakit. Nah itu berarti nggak usah mandi, karena dia nggak syahwat. Mani itu disebabkan oleh syahwat dan keluar dengan terpancar. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaqatal ma'a faghtasil minal janabati fa idza lam takun hadifan fala taghtasil." Jika engkau memancarkan air mani keluar dengan deras ya, maka mandilah dari janabah.
Kalau tidak memancar maka tidak mandi. Contohnya orang sakit bisa keluar. Berkata Imam Asy-Syaukani, al-hadfu huwa ramyu. Imam Asy-Syaukani mengatakan al-hadfu itu artinya sebenarnya melempar. Artinya keluar dengan kencang gitu. Maka harus diawali dengan syahwat. Maka Imam Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, di sini ada penegasan bahwa barang siapa yang keluar air mani tidak karena syahwat, bisa saja karena sakit atau karena cuaca dingin, tidak wajib mandi. Barang siapa yang mimpi basah, yang kecil bingung mimpi basah apa sih? Ya udah dengerin aja lah Dek ya. Nggak usah bingung, ntar juga tahu sendiri kalau udah gede. Barang siapa yang mimpi basah tapi nggak ngeliat air, nggak dapat air, tidak ada mandi bagi dia. Tapi sebaliknya, jika dia melihat ada air lengket-lengket gitu di sekitar bajunya, celananya, walaupun dia nggak ingat, ini semalam saya mimpi basah apa enggak ya? Kok basah? Bukan air ompol ya. Kan bapak-bapak udah nggak ompol. Yang ompol anak-anak kecil. Walaupun dia tidak ingat, ini semalam saya mimpi basah apa enggak ya? Keluar enggak ya? Tapi kok ada basah? Tapi dia nggak ingat, maka wajib mandi. Berdasarkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkurul ihtilaman wa la yadhkur ihtilaman. Rasulullah alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan di celananya basah. Di celananya atau di sarungnya, ya terserah, misalkan dia pakainya sarung kok basah, tapi dia tidak ingat semalam mimpi. Maka Rasulullah alaihissalam bersabda, ya ghutasil, dia wajib mandi. Dan tentang seseorang yang dia mimpi tapi tidak mendapatkan di celananya atau di sarungnya atau di selimutnya basah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghusla alaihi, tidak ada mandi atas dia. Jadi patokannya itu Pak, innamal ma'u minal ma', air mandi disebabkan air mani. Yang kedua, al-jima', wa illam yunzil, jika seorang laki-laki idza jalasa baina syu'abihal arba', jika seorang laki-laki sudah berada di atas tubuh istrinya untuk menyetubuhinya, kemudian benar-benar menyetubuhinya, sudah memasukkan farjinya atau sudah memasukkan zakarnya ke farjinya, asalkan sudah hilang tuh kepalanya, wajib mandi. Tapi kalau cuma nyenggol di ujungnya, ujung sama ujung nyenggol, nggak wajib mandi. Ya, intinya harus masuk dulu sampai nggak kelihatan ujung kepalanya ya. Ujung kepalanya masuk, walaupun belum semua, yang penting udah nggak kelihatan tuh ujung kepalanya. Kepalanya ya, tahu ya. Maka sudah wajib mandi. Walaupun baru sekali keluar lagi mandi. Ada nggak yang kayak gitu? Bikinnya sendiri deh. Ya mungkin ada juga. Tahu-tahu ada apa gitu, wallahu a'lam. Ada telepon berdering, Pak, anaknya kecelakaan, langsung dicabut itu kan? Langsung, Mah, anak kita kecelakaan. Boro-boro mikir itu, apa masih sempat? Udah selesaiin dulu gitu. Kayaknya udah Pak, langsung aja kita ke sana. Ya intinya ada hal-hal yang kadang-kadang kita itu nggak bisa menyelesaikan.
Entah karena maaf ya, apa namanya itu? Kalau loyo namanya apa? Impoten. Bedanya impoten sama itu apa sih? Editansil. Orang Islam, orang kafir yang masuk Islam. Ada dua hadis. Yang pertama Qais bin Asim. Qais bin Asim ini masuk Islam, disuruh mandi dengan daun bidara. Dan juga Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu pemimpin suatu kabilah di Tawan. Kemudian masuk Islam, disuruh mandi. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan ingin belajar Islam, ingin megang mushaf, disuruh mandi oleh adiknya. Nah, tetapi hadis ini tidak dijadikan dalil orang kafir kalau mau masuk Islam mandi. Untuk mensucikan diri ya, untuk mensucikan diri dan membersihkan kekotorannya ya. Karena selama ini orang kafir kan nggak pernah mandi wajib maksudnya. Ada nggak orang kafir habis hubungan suami istri mandi gitu? Kalaupun mandi niatnya bukan mandi wajib, niatnya memang pengen mandi bersih. Nah, itu berarti nggak dapat pahala tuh. Keempat, inqita'ul haid ya, atau inqidha'ul haid, selesainya masa haid. Nah, ini penting ya para bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau istri sudah suci, tunggu mandi dulu sebelum kita menghubunginya. Jangan udah terburu-buru, istrinya belum mandi, udah dihubungin aja. Fatal tuh. Dalilnya surat Al-Baqarah 222. Silakan buka. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah istrimu ketika sedang haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa yang udah ketemu Al-Baqarah 222, terutama ibu-ibu? Buka Bu Al-Qur'annya, Bu. Karena yang haid ibu. Sudah? Baca artinya. Tahu artinya Pak Haji? Tahu artinya. Ayo. Ibu-ibu baca dong satu. Surat Al-Baqarah 222. Ya, jika mereka telah suci di sini artinya sudah mandi. Kalau belum mandi, walaupun sudah Mas, aku udah bersih, bener nih, ayo dah, ya, jangan mandi dulu. Tunggu. Paling mandi berapa menit sih? Semenit. Biar dah. Nah kan yang penting mengguyur seluruh tubuh. Kalau udah nggak sabaran, Mas aku mandinya setengah jam gitu, pusing istri suaminya. Udah tidur duluan. Yang nifas juga ya, nifas biasanya 40 hari. Ijma' ya, ijma' ulama.
Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan itu, nanti setan ikut. Lah istri belum mandi, masih kotor, kok malah dicampuri. Nah, setan nih masuk. Akhirnya kalau misalkan ditakdirkan Allah jadi, anaknya nanti agak aneh. Bukan aneh bentuknya, ya aneh kelakuannya. Karena kita mencampurinya dalam keadaan kotor. Yang terakhir yaumul jum'ah. Bapak mungkin mandi tiap hari, ya enggak? Maka Pak, niatkanlah ketika mandi itu untuk mensucikan diri. Jadi Bapak setelah mandi enggak usah wudhu lagi. Kalau Bapak di dalam hati enggak meniatkan mensucikan diri, cuman sekedar mendinginkan badan atau membersihkan badan, sekedar itu, maka Bapak belum dianggap bersuci, harus wudhu lagi kalau mau sholat. Tapi kalau Bapak dari awal sudah niat mau membersihkan dari hadas, niatnya mandi wajib seperti mandi junub, maka Bapak kalau mau sholat nggak usah wudhu lagi, asalkan niatnya ya. Karena saya tanya Pak, lebih suci mana antara wudhu dan mandi? Jelas mandi. Mandi di sini seluruh tubuh Pak. Jangan mandi cuma badan aja, kepalanya enggak. Ini mandi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kena air semua. Ya. Kemudian rukun mandi, satu niat. Mandi di sini Pak, mandi yang ini yang wajib-wajib nih rukunnya. Bapak niat dalam hati. Artinya kita misalkan setelah junub, kita niat dalam hati, kita sudah berazam, sudah ada gerakan hati, kita ingin membersihkan hadas besar. Maka Bapak sudah dihitung sah mandinya. Yang kedua, ta'mimul badan bil ma', mengguyur seluruh tubuh. Boleh Bapak nyemplung ke kolam renang, boleh ke laut, boleh pakai shower, boleh pakai gayung. Yang penting seluruh tubuh kena air. Gak harus pakai bak. Boleh Bapak berdiri berdiri di bawah shower. Udah, yang penting udah kena tubuh. Wudhu dulu, kemudian Bapak gosok-gosok, ini diremes-remes pakai sampo dan sebagainya, rambut-rambut dibersihin. Nah itu Pak ya, itu pembahasannya ada sendiri. Sifat yang mustahabbah, tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah. Tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah. Itu udah di salin. Ya, jazakallahu khair Pak. Tata cara mandi wajib sesuai dengan sunnah ya. Mandi wajib, nggak ada pulpen lagi, sepeda lagi, satu-satunya. Yang warna-warni Pak Ketua, pelangi. Satu, niat ya, dalam hati ya, nggak ada niat itu diucapkan. Tidak ada satu hadis pun Rasulullah mengucapkan niat. Tidak juga sahabat. Ini adalah perbuatan bid'ah. Niat ya, niat dalam hati. Setelah niat,
Ghuslul yadain. Ghuslul yad al-yumna, cuci tangan kanan. Terus cuci tangan kiri. Terus dalkul ya. Syukran. Hitam lagi ya? Saya sukanya biru, Pak. Menggosok tangan ke dinding, digosok atau ke tanah. Ini sebenarnya nomor 1 nih. Nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ya, terserah sih. Yang ketiga, ghuslu al-farj, mencuci, bersihkan kemaluan. Nah, setelah ini nomor 6, wudu. Berwudu seperti wudu sholat. Berwudu seperti wudu mau sholat. Nah, setelah itu akhdul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Ambil air, lalu remas-remas di pori-pori ya, pori-pori kepala, agar air meresap. Diremas-remas, Pak. Rambut kepalanya digini-giniin. Delapan, hafnun ala ra'sihi thalathan, mengguyur kepalanya 3 kali. Setelah diremas-remas, guyur kepala 3 kali. Kesembilan, afadha ala sairi jasadihi, mengguyurkan air
seluruh tubuh. Terus yang terakhir ghuslu rijl, basuh kaki. Pindah tempat ya. Pindah tempat, basuh kaki. Yang di sini tadi kaki diakhirkan sebelum keluar kamar mandi. Ya, demikian. Itu mandi yang berpahalanya besar sekali insya Allah. Ya, sampai sini dulu. Karena waktu jualah yang membatasi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada alhamdulillah. Kaki nggak usah dibasuh. Boleh dibasuh, boleh nggak. Tapi di hadis ini itu riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim. Berarti paling kuat. Dalil paling kuat tentang cara mandi ini. Riwayat Bukhari Muslim, Pak. Kalau yang dicucinya sekalian, wallahu a'lam ya. Yang jelas ini Bukhari Muslim. Berarti lebih baik kita ikuti ini, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ada larangan dalam berwudu saat mandi wajib? Mata kita tidak boleh melihat kemaluan. Setahu saya nggak ada larangan. Karena kalau kita nggak ngelihat nanti kita nggak akan bisa nggak sempurna mensucikannya, membersihkannya. Setahu saya sejauh ini tidak ada larangan melihat kemaluan ketika mandi. Kalau ada larangan, berarti kita nggak boleh ngelihat kan, nggak boleh ngelihat kemaluan. Pada asalnya, kalau tidak ada larangan, sesuatu yang sifatnya wajib dijelaskan, harusnya ada jelaskan kan? Karena ada kaidah la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Sementara nggak ada larangan nih, ya berarti nggak masalah. Kalau nggak boleh, tentu Rasulullah sudah menjelaskan ya. Jangan melihat kemaluan ketika mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana waktu yang afdol saat mandi untuk salat Jumat? Mandi yang afdol waktunya ya masing-masing orang beda-beda Ibu atau Bapak. Kalau dia karyawan, kalau mandinya habis subuh, ntar jam 11 keringetan lagi. Ya nggak Pak? Keringetan lagi. Kalau nggak mandi, samping kanan kirinya, aduh, kira-kira sih Bang. Ini nggak mandi nih orang. Ya, ini lebih baik berarti mandinya sebelum ke masjid. Tapi kalau Bapak nih, kayak di Masjidil Haram, pagi-pagi udah rebutan Pak ke sono. Di Indonesia nggak ada masuk masjid rebutan. Malah apa? Malah nunggu sampai khatib naik mimbar baru dia masuk. Kalau dia memang berniat dari pagi pengen dapat pahala kurban unta, kan datangnya jam 7 Pak. Man ghada ila salatil jum'ah fi sa'atil ula. Sa'atil ula itu jam 7 pagi, Pak. Barang siapa yang datang ke masjid untuk salat Jumat di jam pertama, bukan orang pertama.
Orang pertama jam 11 masih orang pertama. Ya enggak? Jam pertama itu jam 7, jam kedua jam 8. Jam ketiga jam 9, jam keempat jam 10, jam kelima jam 11. Kalau khotib udah naik mimbar, malaikat udah enggak nyatet Bapak nih. Khotib naik mimbar, malaikat udah enggak nyatet Bapak. Siapa nih? Ya, enggak dicatat deh. Nah, kalau kondisinya seperti itu, Bapak pengen kurban unta, Bapak mandinya sebelum subuh, ketika mau sholat subuh. Karena orang yang datang pagi-pagi, Pak, itu orang yang akan dapat pahala seperti kurban unta. Faka'annahu qarraba badanatan. Seakan-akan dia berkurban seekor unta. Berarti ini mandinya lebih baik dari pagi. Karena dia udah mau jam 7 aja udah di masjid. Udah standby. Ini bagi yang enggak kerja pabrik atau yang memang pengen dapat pahala kurban unta. Cuman kan kebanyakan ada Jumat inilah, ada Jumat itulah, akhirnya sibuk dulu urusan dunia. Jadi tergantung orangnya ya, masing-masing punya kondisi masing-masing. Misalkan nih, maaf ya, pagi-pagi Bapak jima sama istri. Jam berapa jimanya? Jam 9. Paling afdol ya setelah itu langsung mandi. Sekalian mandi wajib, sekalian mandi Jumat. Karena masing-masing orang kan beda-beda. Gitu Pak ya. Bismillah, afan, mandi Jumat apakah wajib buat wanita juga? Ini bagi yang Jumatan, Bu. Kalau ibu kan nggak Jumatan. Kalau ibu mau mandi, ya berarti keumuman mandi dalam rangka untuk ya membersihkan hadas aja. Dan apakah dapat pahala? Ya dapat pahala, tapi nggak wajib. Karena di sini muhtalim di sini yang akan salat Jumat, wallahu a'lam. Tapi tetap ibu dapat pahala karena mengikuti sunnah dan membersihkan hadas. Asalkan niatnya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya apabila sudah selesai sholat terus melihat di celana ada air mani? Apakah sholatnya sah atau mau sholat lagi? Kalau dia melihatnya sesaat setelah sholat itu, maka harus diulang. Karena ini berkaitan dengan rukun sholat atau syarat sah sholat. Syarat sah sholat apa? Suci badan dan suci pakaian. Karena kalau masih waktu sholat ya, kalau masih ada waktu sholat, misalkan pas selesai sholat melihat di celana ada air mani, waduh, gimana nih? Ya udah mandi dan ulangi sholatnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah keumuman tentang apabila seseorang itu terdapat najis di badannya atau bajunya dan dia tidak tahu, setelah itu kok tahu dan masih ada waktu, maka dia harus mengulang sholatnya. Karena ini beda ya, beda yang berkaitan dengan apa namanya, tempatnya. Misalkan contoh kita sholat di masjid ada kuburan, kan itu tidak berkaitan dengan syarat sah sholat. Kita sholat boleh nggak di depan masjid ada kuburannya? Boleh nggak? Nggak boleh. Tahu-tahu kita sholat, pas kita selesai lah ada kuburannya, nah nggak apa-apa, nggak usah diulang. Tapi karena ini baju, sedangkan itu syarat sah sholat, syarat itu apa sih?
Syarat adalah sesuatu yang jika tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah. Berarti salat kita nggak sah karena nggak suci. Dan masih ada waktu, maka ibu atau bapak ulangi lagi salatnya. Adapun kalau sudah lewat nih, salat subuh misalkan, pas duhur, tahu-tahu, celanaku ada mani gitu. Tapi udah duhur tuh, ya udah nggak usah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa kita bahas. Pak Mas Arif. Ragu. Buang air. Kentut. Iya. Iya, masih wudu lagi. Karena itu pembatal. Kalau udah mandi kan nggak diwajibkan untuk wudu lagi. Iya betul. Waktu mandi kan kita megang kemaluan. batal berarti. Ya, kan megangnya sebelum wudu kan? Tuh. Bersihkan kemaluannya sebelum. Nah, pas mandi ya jangan megang. Nah, gini. Megangnya itu maksudnya jangan, maaf ya, jangan megang begini. Kalau sekedar nyentuh nggak masalah. Karena ada hadis innaha bid'atun minka, itu cuman bagian darimu. Artinya kalau memegangnya dengan batinil kaf, ini namanya batinil kaf. Megangnya dengan begini, itu kan berarti ada sedikit syahwat. Itu ya Bapak ulang lagi. Tapi kalau megangnya hanya sekedar menyentuh, kan nyambuninya sebelumnya, Pak. Itu sebelumnya udah ditulis cuci. Masih dicuci juga 2 kali. Berkinclong. Kalau udah mandi nggak usah dipegang lagi. Itu sebelum mandi. Tuh, sebelum mandi. Sebelum wudu. Pas udah wudu ya udah, Bapak. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.